Assalamualaikum Bapak Ibu Sahabat Tani, kembali lagi di channel Sahabat Hortikultura. Bersama saya Ato Tani yang akan membahas seputar tanaman cabai. Baik, di kesempatan kali ini di tanggal 17 Oktober 2025 saya akan melakukan penyemprotan yang ke-6 Sahabat Tani ya, kepada tanaman cabai merah keriting yang saya tanam di umur 28 hari setelah tanam. Dan sebelum kita lakukan penyemprotan, mari kita review dulu tanaman cabainya. Nah, seperti ini perkembangan cabai merah keriting yang saya tanam sahabat tani ya. Dan di hari ini tuh tanaman cabai ini berumur 28 hari setelah tanam. Ini masih pagi banget sahabat tani, belum turun embun, masih kabut juga. Sebenarnya ini sudah dilakukan perempelan yang pertama sahabat tani ya. Saya menyisakan 2 tunas air, nanti akan kita rawat. Mungkin di 2-3 hari ke depan nanti kita akan lakukan perempelan yang kedua. Nah, nanti 3 hari ke depan yang ini udah pada gede-gede, kita buang lagi. Ini juga. Dan alhamdulillah di umur sekarang ya 28 sudah pecah cabang. Bentar lagi beralih ke generatif ini. Dan cabai merah keriting yang saya tanam ini adalah jenis red grass. Dan jumlah populasi yang saya tanam kurang lebihnya di 3000 pohonan sahabat tani. Oke, kurang lebihnya seperti itu perkembangan tanaman cabai yang saya tanam sahabat tani ya. Mari kita langsung saja ke pengadukan pestisida. Seperti biasa, saya akan melakukan pengisian air terlebih dahulu sebanyak 2-5 liter air. Nah, pada penyemprotan kali ini saya akan menggunakan atau mengaplikasikan 3 pestisida sahabat tani. Untuk pestisida yang pertama, saya kembali menggunakan bahan aktif Metomil, masih menggunakan merek dagang Metindo. Untuk Metomil saya masukkan 1 sendok makan seperti ini sahabat tani. 1 sendok makan penuh. Kita aduk. Hampir di setiap penyemprotan saya selalu memasukkan Metomil sahabat tani. Karena Metomil ini seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya ya, bahwa Metomil ini spektrumnya luas, mulai dari ulat, jangkrik, belalang, dan bahkan kutu apits dan kutu-kutuan yang lainnya itu dapat terkendalikan dengan bahan aktif Metomil ini. Oke, kita masukkan Metomil 1 sendok makan. Dan pestisida yang kedua ada fungisida di sini sahabat tani. Saya menggunakan bahan aktif Metiram dari Cabriotop. Cabriotop ini mempunyai 2 bahan aktif, Metiram dan Pyraclostrobin sahabat ya. Untuk Cabriotop sini saya menggunakan 3 sendok makan. Ini berbentuk WG. 1 sendoknya kurang lebih 7 gram. Saya menggunakan 3 sendok makan, berarti kurang lebih di 20-21 gram sahabat tani. Cabriotop kita aduk terlebih dahulu. Oke, Cabriotop 3 sendok makan kita masukkan.
Nah, di pestisida yang ketiga, saya juga kembali menggunakan bahan aktif abamectin. Ini saya menggunakan abamectin dari Stadium, sahabat tani. Untuk abamectin, saya akan memasukkan 20 ml per tangki 16 liter. Sepertiga tutup Sigenta. Kalau sahabat tani menggunakan sendok, bisa menggunakan 4 sendok makan, sahabat tani ya. Ini kita aduk terlebih dahulu. Abamectin masuk 20 ml. Oke, ketiga pestisida sudah masuk. Kita isi dulu tangki sprayernya sampai hampir penuh. Nah, dan yang terakhir, saya akan memasukkan perekat agar kerja pestisida yang kita aplikasikan bisa lebih efektif, sahabat tani ya. Untuk perekat, saya akan memasukkan 20 ml, sahabat tani. Nah, kita aduk. Perekat 20 ml juga masuk. Kita masukkan paling akhir, sahabat tani ya. Seperti ini. Lanjut kita isi tangki sprayer sampai penuh. Nah, setelah sudah penuh seperti ini, kita aduk kembali dalam tangki menggunakan stick sprayer dan nyalakan pompanya. Seperti ini. Agar pestisida dapat tercampur rata, sahabat tani ya. Oke, sudah diaduk. Lanjut tinggal kita aplikasikan ke tanaman cabai kita. Nah, seperti biasa, saya selalu menyemprotkan pestisida dari bawah dan dari atas daun tanaman, sahabat tani ya. Karena dengan cara penyemprotan seperti ini, hama yang ada di bawah maupun di atas bisa langsung kena. Mungkin sahabat tani ada yang bertanya seperti ini, bukannya itu tanaman cabainya baik-baik aja Kang, kok kenapa disemprot lagi? Nah, jadi penyemprotan dari yang pertama sampai penyemprotan yang sekarang ini adalah tujuannya memproteksi, sahabat tani ya, atau bahasa sederhananya pencegahan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau kita lakukan penyemprotan setelah terserang hama atau penyakit, kita harus terpaksa mengaplikasikan pestisida yang kuratif untuk pemulihan, sahabat tani ya. Dan itu biayanya bisa lebih mahal lagi dari pencegahan seperti yang sekarang ini. Jadi begitu, sahabat tani ya. Baik, mungkin hanya itu sharing kita pada kesempatan kali ini, sahabat tani ya. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan tanaman Bapak Ibu sahabat tani terhindar dari serangan hama penyakit. Like dan subscribe video ini jika dirasa videonya bermanfaat. Oke, akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan terima kasih. Di ladang yang luas aku bekerja dengan gembira, menanam benih
betapa